Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz bicara ada 70 orang yang tidak dihisab atau disiksa api neraka. Jadi kita akan dihisab semua dong. Bagaimana cara kita selamat tidak kena hisab? Syukran Pak Ustadz. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Prinsipnya adalah hadisnya sahih, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan dihisab, akan ditanya oleh Rabb-nya nanti pada hari kiamat, dan tidak ada pelantara antara Allah dengan kita pada hari kiamat itu. Jadi langsung ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Nah, ini secara umum begitu. Tetapi kemudian ada yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses hisab. Ya, yang pertama adalah orang yang tidak dihisab sama sekali, tidak ditanya sama sekali. Jadi Allah sudah tahu mereka-mereka ini amalannya baik sempurna. Ya. Maka kemudian ya sudah tidak usah ditanya. Tadi disebutkan dalam hadis itu, ya, mereka jumlahnya 70. Nah, 70.000 afwan. Ya. Sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisab wala azab. 70.000. Ya. Kemudian siapa mereka? Ditanya. Kan para sahabat, habis itu Rasulullah SAW masuk ke rumahnya, para sahabat berspekulasi. Kira-kira siapa ya? Oh, mungkin mereka orang yang masuk Islam di awal-awal. Oh enggak, mungkin mereka adalah orang yang ketika lahir sudah Islam, sehingga enggak ada catatan sejarah kelam sebelumnya. Dia sejak lahir Islam dan seterusnya. Wah, berspekulasi, kedengaran oleh Rasul. Rasul keluar lagi dari rumahnya. Ya. Apa yang sedang kalian perbincangkan? Tadi itu Rasul, siapa yang akan masuk surga tanpa dihisab? Maka Rasul menjawab, bukan dengan nama tapi dengan ciri-ciri. Alladzina la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Atau kama qala sallallahu. Kata Rasul, oh tentang mereka tadi itu adalah orang yang tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah. Diruqyah boleh, ruqyah syar'iyah boleh. Tapi kalau meminta hukumnya makruh untuk diri sendiri. Tolong dong ruqyahin saya. Saya kayaknya lagi ada yang hinggap nih diri saya misalnya gitu. Saya kena kesurupan atau apa. Nah, itu untuk meminta diri hukumnya makruh. Tapi kalau kita mau diruqyah, kasih aja kode-kode supaya teman memintakan ruqyah untuk diri kita. Yang kedua, tidak melakukan pengobatan dengan kai, dengan besi panas. Ya, pengobatan kuno itu salah satunya adalah dengan cara kai. Ya. Kalau bekam itu kan di titik-titik tertentu dikeluarkan darah sehingga itu menyembuhkan penyakit tertentu sesuai dengan titiknya. Nah, kalau kai itu di titik-titik tertentu tapi bukan di kop kemudian dikeluarkan darah, tapi ditempelin besi panas, cos gitu, panasin besi, misalkan sakit apa gitu, sakit kepala, nanti ditempelin besi panas, misalnya di kaki bagian belakang gitu, cos, sembuh katanya sih sembuh, ya sembuh itu, karena mungkin sakitnya pindah dari kepala ke situ, ke kakinya itu, ya. Tapi wallahu a'lam. Cuman itu pengobatan dikenal di zaman dahulu. Nah. Kemudian yang berikutnya lagi, la yatatayyarun, tidak percaya tahayul kalau bahasa kita. Nah, ada kupu-kupu, oh berarti ini mau datang tamu. Ada burung gagak, berarti mau ada orang meninggal. Atau burung apa itu yang serit uncuing kalau kata orang Sukabumi, yang wik 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 wik. Nah, itu katanya mau ada orang meninggal. Padahal mungkin burung itu mau bunyi saja, masa bunyi nunggu orang meninggal gitu kan. Siapa tahu dia sedang lapar dan seterusnya. Jadi begitu, kalau mau keluar rumah kesenggol pot bunga begitu jatuh, kemudian oh jangan dilanjutin, ntar bakal kecelakaan gitu. Padahal kemarin Cipularang ya, yang nabrak itu ya dari garasinya santai-santai aja gitu kan. Nah, jadi nggak ada kaitan hal seperti itu. Itu namanya tatayyur, ya, tatayyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Nah, kalau mau masuk ke dalam 70.000 itu, nah itu
Jaga itu. Ya. Ada satu orang dari 70.000 itu sudah bocor namanya satu orang. Di antara sahabat yang tadi berdiskusi itu ada salah satunya yang bernama Uqasyah ibn Mihsan. Dia langsung meminta kepada Rasulullah, angkat tangan, wahai Rasul, tolong doakan saya supaya masuk dari bagian dari mereka. Kata Rasulullah, anta minhum. Oh ya, aku doakan kau masuk ke 70.000 itu. Yang lain pengen, saya juga kata Rasul, udah cukup satu aja Uqasyah. Yang lain usaha. Nah, yang lain usaha. Jadi kita masih ada peluang untuk masuk ke situ. Namun di dalam hadis yang lain ini ditambah lagi. Ya, ada hadis yang lain itu maka dari setiap 1.000 itu bawa lagi 70.000. Ya, jadi bawa lagi 70.000. Jadi jumlahnya akan berlipat-lipat nanti insyaallah taala. Nah, ala kulli hal bahwa semua kita nanti akan dihisab secara umum, tapi ada yang dikecualikan tadi. Kemudian ketika proses hisab, juga proses hisab ada yang hisabnya yasira. Ya, ada yang hisabnya itu simbolis saja. Ya, hisabnya itu cuman formalitas. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang itu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan semua manusia dengan bahasa yang difahami oleh semua manusia pada saat itu, pada saat nanti. Maka ditanya kepadanya, dosa-dosa kecil, apakah engkau melakukan ini? Oh iya. Dengan bisik-bisik Allah tanyanya supaya kedengaran sama orang yang lain, yang lagi nonton, yang lagi ngeliatin. Maka kemudian orang itu mengatakan, iya, kamu juga melakukan ini ya? Orang itu jawab, iya wahai Allah. Yang ini, itu juga. Yang ini, iya itu juga. Sehingga banyak dosa kecil yang disebut-sebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia merasa semuanya dan dia merasa hancur udah. Aduh, udah. Ini yang kecil-kecil udah ketahuan semua dan masih ada yang gede-gede, dosa-dosa besar. Maka orang itu lemes, hancur merasa dirinya. Ketika dalam kondisi seperti itu, Allah katakan kepada dia, semua dosa-dosa itu ketika engkau hidup di dunia, nggak ada orang lain tahu. Iya ya Allah. Kenapa? Karena aku ditutupin sama Allah, sehingga orang lain nggak tahu. Orang hormat sama kita, ya, bukan karena kita terhormat, terpandang nggak punya dosa, karena orang nggak tahu aib kita. Kalau tidak salah Imam Fudail ibn Iyad mengatakan, kalau seandainya dosa itu ada baunya, maka tidak ada orang yang bisa mendekat kepadaku. Tapi karena nggak ada baunya, nggak kecium, jadi nggak ketahuan sama orang. Mungkin kalau ada baunya nggak, atau ada warnanya, orang malu mau berteman sama kita. Tapi maha rahmannya, maha rahimnya Allah tutupi. Padahal itu adalah maksiat kita kepadanya, durhaka kita kepadanya. Aku tutupi itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang kata Allah, di dunia sudah aku tutupi, sekarang aku hapuskan dosa-dosa itu. Ya, maka kemudian orang itu diberikan catatan amal baiknya saja, yang amal-amal buruknya dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu hisaban yasiro, hisab yang simbolis, ya, yang formalitas saja. Nanti ada orang mukmin yang seperti itu. Mudah-mudahan kita kalau tidak masuk bagian yang pertama tadi, masuk yang kedua ini, hisabnya dengan hisaban yasiro. Ada yang ketiga, orang yang dihisab tapi dia berusaha untuk membantah, mau ngelabui Allah. Kamu yang melakukan ini? Enggak, bukan saya. Ini waktu itu pakai baju ini, pakai baju itu bukan saya, itu bajunya mirip aja karena kita belinya sama-sama di mall, misalnya begitu. Dilihatkan dari sampingnya, ini tingginya sekian badannya, oh iya itu teman saya itu, kayaknya mirip-mirip kayak gitu tuh, seterusnya. Tahu-taunya dilihatkan dari depan itu wajahnya, CCTV-nya, nah ini oh iya benar itu saya, maaf misalnya begitu, seterusnya. Orang-orang seperti itu yang hisabnya ngeyel oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah uzib, pasti kena siksa orang seperti itu. Waliyadzubillah. Jadi berbicara tentang hisab, ya, semua orang tidak bisa lari dari hisab karena itu sebuah kepastian dari Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali yang diistimewakan tadi. Wallahu taala alam. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita di dalam nanti kita menjalani hisab, menutup dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita diberikan ampunan dan maghfirah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita meninggalkan dunia ini. Allahumma amin.
Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.